Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal baik kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas positif yang kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين ونخص خصوصا إلى مؤسسي هذا المسجد ومعمره وجماعة هذا المسجد. الفاتحة. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya, dari ceritanya hari ini sesungguhnya jadwalnya Prof. Mas'ud Said PhD, karena beliau mendadak ada satu dan lain hal sehingga beliau tidak bisa mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini, sehingga saya ini sebagai ban serep, sehingga ya maju sebisa-bisanya. Tetapi insya Allah tidak seperti pertemuan pertama yang agaknya kemarin terlalu panjang. Insya Allah ini tidak terlalu panjang sehingga bisa lebih cepat selesainya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, materi pada kuliah subuh kali ini tema yang diangkat ini, kalau sesuai dengan tema yang ada, itu adalah bicara mengenai pendayagunaan zakat. Tetapi saya ingin mencoba untuk memotret atau mencoba untuk melihat bahwa sesungguhnya terkait dengan zakat, terkait dengan infak, terkait dengan membantu orang lain, ini tidak lain adalah aspek-aspek sosial. Yang aspek sosial itu bicara mengenai kesalehan sosial. Di dalam agama kita, seseorang itu tidak cukup hanya soleh untuk dirinya, tetapi bagaimana kesolehannya itu bisa merambah ke orang lain, ngajak orang lain untuk baik. Lalu kesolehannya, kalau kesolehan sosial itu bisa dirasakan oleh orang lain. Salah satunya itu adalah dengan sedekah. Nah, sedekah itu kategorinya itu macam-macam. Ada sedekah yang sifatnya sunnah. Kalau sedekah yang sifatnya wajib itu adalah zakat. Nanti zakat itu kalau yang menjadi kewajiban setiap individu, ini rangkaian dari bulan suci Ramadan setelah kita melaksanakan puasa, itu ada kewajiban namanya zakatul fitr, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Itu juga disebut sedekah, tapi sedekah yang wajib. Karena ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah dan seterusnya. Lalu dalam surat At-Taubah juga yang di juz 11 itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum.
al-ayat. Maka dari itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, hal ini setidaknya bisa kita lihat dari runtutan ayat yang ada dalam ayat-ayat puasa. Sekaligus nanti didukung oleh riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, terlebih ketika bulan Ramadan. Jadi ini menjadi motivasi kita. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan puasa, lalu kita kaitkan dari aspek sejarah, lalu runtutan secara kronologis yang sebelumnya di bulan Sya'ban, ya, itu ada terkait perpindahan arah kiblat. Nah sekarang kita menuju akhir, jadi setelah akhir Ramadan, ya, sebelum khotib Idul Fitri itu naik mimbar, maka kita ini punya satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita itu kan sering mendengarkan ceramah, sering mendengarkan informasi. Puasa itu hikmahnya adalah apa? Melatih empati seseorang agar orang punya kepekaan sosial. Puasa itu meningkatkan etos kerja, puasa itu menyehatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam kenyataan ini ternyata masih banyak orang yang sudah puasa tetapi ternyata hikmah-hikmah itu belum bisa dicapai. Kan ngoten. Kalau kita lihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada kita yang itu menjadi satu media, sesungguhnya itu adalah kebutuhan kita. Maka rangkaian ayat puasa itu kalau kita lihat, la'allakum tattaqun, takwa. Lalu Quran. Kalau dalam bahasanya Dr. Mukhlis Hanafi, salah satu pakar tafsir di Indonesia, itu beliau menjelaskan bahwa pengantinnya Ramadan itu adalah Al-Quran. Lalu aspek yang ketiga adalah syukur. Itulah yang ada dalam ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi takwa, lalu Quran, lalu syukur, menjadi pribadi agar kita semua ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah sekarang bentuknya itu seperti apa? Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu. Kalau ada yang menanyakan, loh puasa itu katanya bisa mengasah empati sehingga orang itu punya kesalahan sosial, tapi mengapa kok masih banyak orang yang puasa itu masih belum bisa mengasah? Itulah kemudian para ulama-ulama kita termasuk Imam Al-Ghazali. Ini sangat masyhur sekali, sering diulang-ulang oleh para penceramah, oleh ustadz-ustadz. Imam Ghazali itu membagi kualitas puasa seseorang itu, ada puasa itu orang awam, pokoknya yang penting nahan lapar, nahan haus, nahan untuk terkait dengan sesuatu yang di bawah perut, syahwat. Yang lain-lain kadang-kadang ngomongnya ya masih tidak karuan, goro, dohong ya tetap bohong. Ini baru puasa level orang awam. Tapi ya mosok sih orang itu setiap tahun itu tidak ada evaluasi. Kalau tetap segitu aja, tidak ada peningkatan, memang secara fikih dia sudah gugur kewajiban. Tapi kan jangan sampai tidak ada usaha sehingga harus naik level. Sehingga ada puasanya orang yang disebut orang-orang khusus. Lalu ada lagi yang sampai level tertinggi namanya khawasul khawas. Ini khusus, puasa khusus yang dilakukan orang-orang khusus. Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi itu, ini kenapa kok bisa terjadi? Ada satu pandangan yang pertama mengatakan begini, memang hikmah puasa itu kan, hikmah itu kan sesuatu yang harus dicari, sesuatu yang harus diusahakan secara serius. Yang penting, yang pertama yang harus kita fahami bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau sudah perintah itu berarti ada apa? Sudah sami'na wa ata'na. Kita mendapatkan perintah, mendengar dan kita taati. Karena sesungguhnya hidup kita umat Islam ini, orang Islam itu kan teosentris. Teosentris ini kenapa para hadirin dan hadirat?
Teosentris itu adalah semua yang kita lakukan, aktivitas kita di dunia ini itu ujungnya bermuara dan berakhir kepada Allah. Ayatnya dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanyalah lillah. Lagi-lagi Imam Ghazali memberikan tambahan penjelasan, lillah itu maksudnya apa? Lillah itu karena Allah, lillah itu untuk Allah, lillah itu milik Allah. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu di luar ibadah-ibadah mahdhah yang sudah ditentukan ketentuannya. Kalau ibadah mahdhah itu kan takarannya, waktunya itu sudah ditentukan. Selain itu, aktivitas itu maka itu bisa bernilai ibadah asalkan memenuhi syarat. Sahihun fin niyah, sahihun fit tahsil. Niatnya pas, prosesnya juga pas, itu bernilai ibadah. Maka ini namanya teosentris. Maka orang Islam itu tidak gampang-gampang pokoknya enak. Enggak, bukan enak dan tidak, tapi ini lillah. Artinya lillah itu apa? Berarti semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lah termasuk perintah, kalau sudah diperintah ya sudah, lillah sudah. Ini nanti dipertanggungjawabkan. Tinggal nanti pertanggungjawabannya. Untuk puasa, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi balasan dengan puasa yang dilakukan oleh orang itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kualitas puasa seseorang kecuali diri orang itu. Hanya dia dan Allah. Kalau orang sholat bisa dilihat secara zahir. Kalau orang puasa bisa ngomong ke temannya puasa tapi dia sesungguhnya tidak puasa. Atau puasa tapi dia masih melakukan banyak hal kedurhakaan. Tapi tetap tidak makan, tidak minum. Lah itu yang nanti yang ngukur itu langsung Allah. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzi bihi. Kan makan. Ini berbeda dengan dunia barat. Kalau orang barat itu konsepnya itu bukan teosentris tapi antroposentris. Antroposentris itu apa? Semua pusatnya itu ada di manusia. Oh, pokoknya manusia senang, manusia enak, ya terserah. Makanya di dunia barat ada kumpul kebo, nggak apa-apa suka sama suka. Karena ukurannya bukan teosentris tapi antroposentris. Ini yang membedakan. Lalu yang kedua, kenapa kok hikmah ini belum bisa dicapai? Kalau tadi yang pertama mengatakan sudahlah kalau hikmahnya tidak tercapai, yang penting ini perintah lakukan. Nanti kalau serius itu akan ada hikmah. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Ono wong poso tapi kok malah sakit. Ini bukan salah puasanya, tapi boleh jadi salah teknisnya. Buka puasa berlebihan. Ini kan berarti ada kesalahan teknis. Duduk posone yang kelintu tapi orangnya. Nah, lalu yang kedua, hikmah. Hikmah itu kan adalah suatu kebijaksanaan yang itu diambil setelah melalui sesuatu yang usaha yang sungguh-sungguh, dan itu pemikiran yang mendalam. Orang itu kalau sudah diberi Allah hikmah, yu'til hikmata may yasha, Allah memberi hikmah kepada orang yang dikehendaki. Tapi ya may yasha ini harus ada usaha dari orang tersebut. Sami kados hidayah itu ada yang ammah, ada yang khosoh. Hidayah yang paling khosoh itu adalah hidayatut taufik. Bagaimana Allah memberi petunjuk menuju jalan yang selamat fid dunya hatal akhirah. Nah, kembali ke tadi itu hikmah tadi. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah maka sungguh dia telah diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak. Dulu guru saya itu pernah cerita. Kita ini kan sering ya, bapak-bapak, ibu-ibu mendengar hikmah itu apa sih? Jadi kalau ada temannya curhat, ada teman kita cerita apa, ditimpa musibah begitu, kita biasanya tidak bisa ngomong banyak. Biasanya dua kata, sing sabar, insya Allah ono hikmahi. Kata yang bermasalah, polak balik ngono ini ngrasakno. Tapi ini memang perlu diasah ini. Lah hikmah itu gambarannya gini. Ini sedikit cerita. Jadi dulu ada kisah seorang raja yang punya kekuasaan yang luar biasa.
Lah raja ini pingin dikenang dan pingin dikenal oleh warganya, bahkan warga di luar yang menjadi kekuasaannya itu sebagai sosok raja yang hebat, yang luar biasa. Tapi raja itu punya satu kekurangan, mohon maaf, matanya yang kiri itu bawaan sejak lahir itu tidak bisa melek. Jadi mohon maaf, buta sebelah. Akhirnya raja bikin sayembara, disampaikan kepada Perdana Menterinya, siapa yang bisa melukis aku dengan sebaik-baiknya, karena nanti lukisan itu akan dipasang di pintu masuk kota di wilayah kekuasaan sang raja itu. Akhirnya dibikinlah sayembara. Kalau yang menang nanti dapat hadiah, yang raja kalau tidak berkenan mendapat hukuman. Akhirnya datanglah pelukis pertama, melukis gambar raja itu. Digambar sesuai aslinya, besar gambarnya, fotonya besar dengan matanya satu terpejam. Karena memang asli bawaannya begitu. Tapi begitu dilihat oleh raja, raja tersinggung. Kata raja begini, wah masih ngini ya ngini tapi ya ojo ngini. Artinya apa? Kan kalau kelihatan besar kan tidak enak. Masa matanya yang kiri terpejam satu. Nah raja tidak berkenan. Akhirnya pelukis pertama dihukum. Pelukis kedua, pelukis pertama ini melukis raja dengan kondisi mata tertutup. Saya tak daftar, saya ngelukis. Saya lukis raja dengan posisi mata terbuka. Jadi raja yang aslinya satu tidak bisa ngelihat itu dilukis dengan mata yang normal. Jadilah lukisan itu diserahkan ke raja. Ini raja. Apa yang terjadi? Raja tersinggung. Kenapa? Lawang faktanya itu tidak bisa ngelihat satu, kok kemudian di lukisan itu jadi bisa melihat. Tidak terima. Dihukumlah pelukis kedua. Lah pelukis kedua ini tidak jujur. Pelukis pertama jujur. Ternyata yang dibutuhkan itu adalah jujur plus bijak. Nah bijaksana inilah orang yang bisa mengambil hikmah. Maka pelukis ketiga ini mencari informasi. Nah kok kebetulan raja itu punya hobi itu berburu binatang. Nah namanya orang berburu itu kan pakai senapan. Dinding ngeker ini kan mesti meripati merem sisi. Jadi kalau ngeker kan gini. Akhirnya dibelikanlah senapan terbaik, dipersembahkan kepada raja. Raja ini, untuk apa? Saya ingin melukis baginda raja dengan pose terbaik. Maka sesuai dengan hobi paduka raja, baginda raja, ini saya serahkan ini. Akhirnya raja dengan senang hati berpose, kayak mau nembak begitu, berburu. Dilukislah sang raja itu dengan lukisan itu. Akhirnya jadi diserahkan ke raja. Raja puas. Wah ini yang saya cari ini. Artinya apa? Pelukis ketika bisa memetik hikmah. Sama dengan ibadah yang kita lakukan. Nek uang gak bisa mengambil hikmah niku para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niku ya wis lewat tahun ke tahun ya tetap tidak ada perubahan. Peningkatan juga enggak. Ya wono ya ini ngene-ngene ae. Kan gitu. Ini berarti tidak bisa mengambil hikmah. Kalau bisa mengambil hikmah, inilah sesungguhnya yang diajarkan dalam puasa yang kita lakukan. Makanya runtutannya itu kan kemarin, sholatnya sudah benar, lalu peningkatan ketakwaannya karena menghormati turunnya Al-Quran, Allah perintahkan puasa. Hikmahnya apa? Puasa yang serius, kalau kita mencari hikmahnya, maka ini akan membersihkan jiwa. Kalau orang jiwanya bersih, hidayatul Quran, petunjuk Al-Quran itu akan mudah untuk diterima. Jadi konsepnya ngoten. Lah kalau itu sudah merasuk, sudah diterima Quran itu sebagai pengantin Ramadan, ya. Lalu kita puasa untuk menghormati bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, lalu hati menjadi bersih karena bisa memetik hikmah dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Inilah kemudian orang akan menjadi pribadi yang bersyukur. Lah syukur itu ternyata yang paling dominan, orang syukur itu adalah peningkatan kualitas ibadah. Ini bisa kita lihat dari surah Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayatnya bukan falyashkuru tapi falyabudu, sehingga peningkatan kualitas ibadah kita, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah individu dan juga berimbas pada ibadah sosial, ini ada peningkatan. Makanya konsepnya di akhir Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Yang zakat itu adalah implementasi dari kesalehan sosial dari madrasah Ramadan yang kita lakukan. Ini menjadi penting sekali.
Makanya kalau sudah wala'allakum tashkurun, orang baik secara individu soleh, secara sosial soleh, maka orang inilah yang kalau kita lihat dalam rangkaian ayat puasa di ayat 186, Allah melanjutkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sedikit lagi. Ayat ini para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ya, ayat ini adalah satu-satunya ayat yang di dalamnya itu terulang kata ganti mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah itu kata ganti saya. Allah menyebutkan dengan ungkapan aku. Itu 7 kali. Di ayat lain tidak ada. Apa 7 kali itu? Kita lihat. Kan ayat ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ini Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir itu mengutip dari Ibnu Abi Hatim. Jadi ceritanya, sababun nuzulnya itu ada seorang Arab Badui itu mendatangi Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Tuhan kita itu, Tuhan kami itu apakah dekat? Kalau dekat, apakah cukup kami itu berbisik karena dekat? Atau Tuhan kami itu jauh sehingga kami harus berteriak ketika memohon, ketika meminta kepada Allah. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Maka kemudian fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lah 7 terulang itu apa saja para rawuh, para hadirin dan hadirat? Yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hambaku. Oh ini anni, tentang aku. Lo 2. Fa inni, maka sesungguhnya aku iku qarib. Ujibu itu menggunakan mutakallim wahdah, aku mengabulkan, ya kan? 4 sudah. Da'watad da'i idza da'ani, 5. Itu aslinya idza da'ani, apabila dia berdoa atau memohon kepadaku. Cuman dalam qiraat kita itu ada dikurangi, artinya dikurangi itu memang dari Rasulullah. Jadi dalam kaidah qiraat itu ada ziyadah wan nuqsan. Mestinya ini ada yaknya, tetapi dalam bacaan, dalam qiraat tidak ada. Sebaliknya nanti ada yang ziyadah seperti wa ma adraka ma hiya, itu kan haknya ziyadah. Ini nanti bicara mengenai ilmu qiraat. Tadi sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Fal yastajibu li 6. Wal yu'minu bi, lu ada 7. La'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun apa? Agar mereka memperoleh kebenaran, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi pertama, hikmahnya ketika Allah membuka dirinya dengan ungkapan dhamir atau kata ganti aku tadi itu, kata para mufassirin, ini Allah betul-betul membuka diri. Kalau orang sudah takwa, mendownload atau mengunduh petunjuk Al-Quran, dia menjadi pribadi yang bersyukur, maka minta, jangankan minta, tidak minta saja dipenuhi oleh Allah, ya kan? Lalu yang menarik juga di ayat ini kan tadi dijelaskan sababun nuzulnya kan orang Arab Badui kan tanya, mestinya jawabannya itu biasanya, contoh di ayat yang lainnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khomer dan maisir, perjudian. Kul, loh mesti ada kulnya. Kul itu jawaban Muhammad, ini loh jawabannya. Tapi di sini kalau menggunakan model itu mestinya wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Tapi ayatnya langsung fa inni qarib. Ini menunjukkan kulnya dibuang. Allah langsung mengatakan begini, kalau di antara hamba-hambaku tanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku dekat. Itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa karena kulnya dihilangkan. Lalu yang berikutnya, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Lagi-lagi di sini para ulama itu memberikan tafsir ayat ini menarik. Kenapa? Karena yang dikabulkan itu doanya orang yang berdoa, bukan doanya doanya seseorang, enggak, tapi doanya orang yang berdoa. Berarti kesimpulannya
Ada orang yang kelihatannya berdoa, tetapi dia belum dinilai orang yang berdoa di hadapan Allah. Contoh, di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi itu ada kisah seseorang yang berdoa itu sampai nangis. Sahabat-sahabat heran, wong iki rek sampai nangis begini. Tanya ke Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Bagaimana mungkin doanya dia akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan pakaian yang ia pakai, makanan yang ia makan adalah berasal dari sesuatu yang haram. Ini menjadi penghalang doa seseorang. Kenapa? Karena orang begini pasti dia tidak bisa memetik hikmah dari puasa, bukan menjadi pribadi yang bersyukur. Karena kalau pribadi yang bersyukur tidak mungkin mengambil barang haram, kan gitu. Ini terhalang. Idza da'an. Lalu diberi kata kunci oleh Allah, ini cara cek doa dikabulkan. Fal yastajibuli, hendaklah mereka mentaati atau memenuhi apa yang telah aku perintahkan. Lah kembali ke puasa tadi, kembali ke ayat sebelumnya, menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang bertakwa, maka itu adalah konsep dari fal yastajibuli wal yu'minu bi. Itulah yang diharapkan orang-orang tersebut menjadi la'allahum yarsyudun, yang senantiasa memperoleh petunjuk kebenaran. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kembali ke aspek bahwa puasa adalah ada hikmah yang harus kita usahakan untuk kita petik, termasuk memiliki kepekaan sosial. Ini salah satu yang menguatkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling loman, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi itu sangat lebih dermawan lagi itu ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu, ketika Jibril menemui beliau. Kenapa kalau Ramadan Jibril menemui beliau? Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Karena malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan, setiap malam beliau itu mendatangi Nabi untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Ini yang juga harus kita teladani. Kalau kinten cekap mekaten, mugi-mugi kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari apa-apa yang terhidang, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, sehingga kewajiban itu tidak hanya kita lakukan hanya sebatas menunaikan kewajiban, tapi apa makna di balik kewajiban itu terus kita gali dan kita implementasikan dengan terus berusaha. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai malaikat Israel diutus oleh Allah menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah dan yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma ya Allah, ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.